Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di channel MI Miftahul Ulum Jambe Arum. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang seru dan inspiratif. Bagaimana sekolah kita mengambil langkah kecil, tapi berarti untuk menjaga kelestarian bumi melalui ujian berbasis online. Penasaran gimana caranya? Teknologi bisa bikin kita lebih peduli lingkungan? Yuk, tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kalian. MI Miftahul Ulum Jambe Arum. Bersama belajar, bersama peduli. Tahukah kamu, lebih dari 300 juta ton kertas diproduksi setiap tahun di dunia, yang sebagian besar berasal dari penebangan pohon? Kini, sekolah-sekolah mulai beralih ke ujian online untuk mengurangi penggunaan kertas. Apa dampaknya bagi lingkungan? Mari kita bahas. Kertas, yang kini menjadi elemen penting dalam kehidupan sehari-hari, memiliki sejarah panjang yang bermula dari inovasi manusia purba untuk mencatat, menyampaikan, dan menyimpan informasi. Sebelum kertas ditemukan, berbagai media digunakan untuk menulis, seperti daun lontar, kulit hewan, tanah liat, dan papirus. Namun, perkembangan ini mencapai puncaknya pada abad kedua Masehi di Cina di bawah dinasti Han. Penemuan kertas secara luas dikaitkan dengan seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Pada tahun 105 Masehi, Cai Lun memperkenalkan teknik baru yang revolusioner. Ia mencampur serat kulit pohon murbei, kain bekas, jerami padi, dan jaring ikan dengan air, kemudian memadatkan campuran tersebut hingga membentuk lembaran tipis. Lembaran ini dikeringkan dan menjadi prototipe kertas modern. Metode ini tidak hanya efisien, tetapi juga menghasilkan bahan yang lebih ringan, fleksibel, dan ekonomis dibandingkan dengan media tulis sebelumnya. Meskipun Cai Lun disebut sebagai inovator kertas, bukti arkeologis menunjukkan bahwa eksperimen serupa telah dilakukan sebelumnya. Beberapa fragmen kertas kuno dari abad kedua sebelum Masehi ditemukan di barat laut Cina. Namun, kontribusi Cai Lun dianggap signifikan karena ia menyempurnakan proses produksi dan mempopulerkan penggunaannya di seluruh negeri. Dari Cina, teknik pembuatan kertas menyebar ke seluruh dunia melalui jalur perdagangan. Pada abad ke-8, teknologi ini mencapai dunia Islam setelah pertempuran Talas, di mana pembuat kertas Cina ditawan dan membawa ilmu ini ke Samarkand. Dari sana, pembuatan kertas berkembang pesat di Timur Tengah, yang kemudian memperkenalkan kertas ke Eropa melalui Spanyol sekitar abad ke-12. Penemuan kertas tidak hanya merevolusi cara manusia mencatat informasi, tetapi juga menjadi pendorong utama bagi perkembangan peradaban. Kehadirannya memungkinkan penyebaran ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan agama secara masif, serta menjadi fondasi bagi lahirnya era cetak dan revolusi informasi modern. Hingga kini, warisan Cai Lun dan para pelopor kertas tetap relevan dalam membentuk dunia yang kita kenal saat ini. Kertas, salah satu penemuan revolusioner dalam sejarah peradaban manusia, diproduksi melalui proses modern yang mengubah bahan baku alami menjadi lembaran tipis yang fleksibel dan serbaguna. Proses pembuatan kertas sebagai berikut: 1. Pengumpulan dan pemilahan bahan baku. Bahan utama untuk pembuatan kertas adalah serat selulosa yang diperoleh dari kayu pohon, seperti pinus dan kayu keras lainnya. Selain itu, bahan daur ulang, seperti kertas bekas, dan limbah pertanian, seperti jerami, juga digunakan. Kayu yang dikumpulkan, diolah menjadi serpihan kecil, untuk mempermudah proses ekstraksi serat. 2. Pulping, atau proses pemisahan serat. Serpihan kayu, kemudian dimasukkan ke dalam pabrik pulp. Di sini, serat selulosa dipisahkan melalui dua metode utama. Metode kimiawi, menggunakan bahan kimia, seperti natrium hidroksida, atau sulfit, untuk melarutkan lignin, zat perekat alami yang menyatukan serat kayu. Metode mekanis, menggunakan tekanan dan gesekan, untuk memisahkan serat, tanpa menghilangkan lignin sepenuhnya, menghasilkan pulp, dengan kekuatan lebih rendah, tetapi lebih efisien. 3. Pembersihan dan pemutihan. Setelah serat dipisahkan, pulp dicuci untuk menghilangkan kotoran dan sisa bahan kimia. Jika diperlukan kertas putih, pulp diproses lebih lanjut menggunakan bahan pemutih seperti klorin dioksida atau hidrogen peroksida.
Proses ini menghasilkan serat yang bersih dan siap untuk diproses menjadi kertas. 4. Pembentukan lembaran kertas. Pulp yang telah disiapkan dicampur dengan air hingga membentuk larutan cair yang konsisten. Larutan ini dituangkan ke mesin pembentuk lembaran seperti mesin Fourdrinier. Pada tahap ini, serat-serat mulai saling terikat, membentuk lapisan tipis yang didukung oleh sabuk bergerak. Air berlebih dipisahkan melalui proses pengeringan awal menggunakan vakum dan tekanan. 5. Pengeringan dan pemadatan. Setelah terbentuk, lembaran basah melewati rangkaian silinder panas yang menguapkan sisa air, meninggalkan struktur kertas yang lebih solid. Proses ini diakhiri dengan pemadatan menggunakan roll presisi untuk menghasilkan permukaan yang halus. 6. Pelapisan dan finishing. Untuk meningkatkan kualitas, kertas dapat diberi pelapisan atau coating menggunakan bahan seperti kaolin atau lateks. Tahap ini memberikan tekstur, kekuatan, dan daya serap yang diinginkan, tergantung pada jenis kertas yang diproduksi. Selanjutnya, kertas dipotong sesuai ukuran standar atau kebutuhan khusus. 7. Distribusi dan penggunaan. Setelah melalui inspeksi kualitas, kertas siap dikemas dan didistribusikan. Produk akhir ini digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari buku, koran, hingga kemasan dan barang industri lainnya. Proses pembuatan kertas mencerminkan perpaduan antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan inovasi berkelanjutan, industri kertas juga semakin berfokus pada efisiensi energi, penggunaan bahan baku terbarukan, dan pengelolaan limbah untuk memastikan keberlanjutan lingkungan di masa depan. Dampak produksi kertas pada lingkungan. Kertas, sebagai salah satu produk paling serbaguna yang digunakan oleh manusia, telah memainkan peran penting dalam kemajuan peradaban. Namun, produksi dan konsumsi kertas dalam skala besar memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, antara lain. 1. Deforestasi. Sebagian besar kertas diproduksi dari serat kayu yang berasal dari pohon. Penebangan hutan secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan industri kertas telah menyebabkan deforestasi yang meluas, terutama di negara-negara penghasil kayu seperti Brasil, Indonesia, dan Kanada. Deforestasi tidak hanya mengurangi jumlah pohon yang dapat menyerap karbon dioksida, tetapi juga menghancurkan habitat berbagai spesies, mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, praktik pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan mempercepat erosi tanah dan mengurangi kapasitas tanah untuk menyimpan air. 2. Konsumsi energi dan air yang tinggi. Proses pembuatan kertas membutuhkan energi dalam jumlah besar. Industri kertas dan pulp termasuk salah satu industri yang paling intensif energi. Pabrik kertas sering menggunakan bahan bakar fosil untuk menjalankan mesin yang berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Selain energi, produksi kertas juga membutuhkan air dalam jumlah besar. Misalnya, untuk memproduksi satu rim kertas, dibutuhkan sekitar 10.000 liter air. Ketergantungan tinggi pada air ini dapat menyebabkan tekanan pada sumber daya air, terutama di daerah yang rentan kekeringan. 3. Polusi lingkungan. Proses pembuatan kertas, sejumlah besar bahan kimia digunakan, seperti klorin untuk pemutihan. Limbah cair dari pabrik kertas sering mengandung zat berbahaya, termasuk dioksin, yang dapat mencemari sungai dan lautan, merusak ekosistem air, dan berdampak buruk pada kesehatan manusia. Selain itu, emisi dari pembakaran bahan bakar di pabrik berkontribusi pada polusi udara. 4. Peningkatan limbah padat. Kertas menjadi salah satu komponen utama limbah padat di tempat pembuangan akhir. Meskipun kertas dapat terurai secara alami, proses dekomposisi di tempat pembuangan yang padat menghasilkan gas metana, yang merupakan gas rumah kaca lebih kuat daripada karbon dioksida. Di banyak negara, limbah kertas yang tidak terkelola dengan baik menjadi tantangan besar bagi lingkungan. Solusi dan pendekatan berkelanjutan. Untuk mengurangi dampak negatif kertas terhadap lingkungan, beberapa langkah dapat diambil, termasuk 1. Daur ulang kertas. Daur ulang mengurangi kebutuhan akan bahan baku baru, menurunkan energi yang dibutuhkan untuk produksi, dan mengurangi limbah. 2. Penggunaan kertas daur ulang. Konsumen dapat memilih produk kertas daur ulang yang lebih ramah lingkungan. 3. Digitalisasi. Mengurangi ketergantungan pada kertas dengan beralih ke media digital untuk dokumen, komunikasi, dan pembelajaran. 4. Praktik hutan berkelanjutan. Memastikan kayu yang digunakan berasal dari hutan, yang dikelola secara berkelanjutan dan bersertifikat.
5. Efisiensi produksi. Industri kertas dapat mengadopsi teknologi yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi konsumsi energi dan air, serta meminimalkan limbah. Kesimpulan. Meskipun kertas memberikan manfaat besar dalam kehidupan manusia, dampak negatifnya terhadap lingkungan tidak bisa diabaikan. Dengan mengadopsi praktik yang berkelanjutan, baik di tingkat industri maupun individu, manusia dapat meminimalkan kerusakan lingkungan akibat produksi dan konsumsi kertas. Kesadaran kolektif dan inovasi teknologi menjadi kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dalam era digital yang terus berkembang, ujian online menjadi salah satu inovasi yang mengubah cara manusia mengelola pendidikan dan evaluasi. Meskipun tampak seperti perubahan kecil, metode ini memiliki dampak besar, terutama dalam hal efisiensi dan keberlanjutan lingkungan antara lain. 1. Mengurangi penggunaan kertas. Salah satu manfaat utama ujian online adalah pengurangan signifikan dalam penggunaan kertas. Ujian konvensional biasanya membutuhkan ratusan, bahkan ribuan lembar kertas untuk mencetak soal dan lembar jawaban. Dengan beralih ke ujian online, kebutuhan ini dapat dihilangkan sepenuhnya. Hal ini berdampak langsung pada pengurangan deforestasi dan limbah kertas yang sering kali berakhir di tempat pembuangan akhir. Setiap ton kertas yang tidak digunakan, setara dengan menyelamatkan sekitar 17 pohon, mengurangi konsumsi energi sebesar 4.000 kWh, dan menghemat 26.500 liter air. Oleh karena itu, penerapan ujian online adalah langkah nyata dalam mendukung upaya konservasi lingkungan. 2. Efisiensi yang lebih tinggi. Ujian online tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bahan fisik, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional. Proses persiapan, distribusi soal, hingga penilaian dapat dilakukan secara otomatis dengan bantuan perangkat lunak. Ini menghemat waktu tenaga pendidik, sekaligus mengurangi potensi kesalahan manusia dalam koreksi. Selain itu, peserta ujian dapat mengakses soal kapan saja dan di mana saja, asalkan memiliki perangkat dan koneksi internet. Fleksibilitas ini mempermudah pelaksanaan ujian, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi, di mana pertemuan fisik tidak memungkinkan. 3. Ramah lingkungan. Dengan mengurangi penggunaan sumber daya, seperti kertas, tinta, dan bahan bakar untuk distribusi, ujian online berkontribusi pada penurunan jejak karbon. Pengurangan limbah fisik juga mengurangi polusi yang dihasilkan dari proses pengolahan dan pembuangan. Dengan kata lain, metode ini menciptakan siklus evaluasi yang lebih berkelanjutan dan minim dampak negatif pada ekosistem. 4. Mendukung perkembangan teknologi pendidikan. Ujian online juga mendorong pengintegrasian teknologi dalam sistem pendidikan. Hal ini memperkuat literasi digital siswa yang menjadi keterampilan penting di era modern. Dengan memanfaatkan perangkat lunak yang terus diperbarui, ujian online dapat menyediakan pengalaman interaktif, seperti simulasi atau soal berbasis multimedia yang sulit dicapai dalam ujian kertas tradisional. Tantangan dalam pelaksanaan ujian online. 1. Akses teknologi yang tidak merata. Tidak semua siswa memiliki akses yang memadai terhadap perangkat dan jaringan internet. Ketimpangan ini menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan ujian berbasis online. 2. Keamanan dan integritas ujian. Kekhawatiran tentang kecurangan sering muncul dalam ujian online. Meski teknologi proctoring telah berkembang, pelaksanaannya membutuhkan biaya dan infrastruktur yang memadai. 3. Kesiapan guru dan siswa. Peralihan ke ujian manual ke ujian online membutuhkan adaptasi dari semua pihak. Guru harus menguasai platform digital, sementara siswa perlu terbiasa dengan format ujian yang baru. 4. Gangguan teknis. Masalah teknis seperti gangguan jaringan, server yang overload, atau kesalahan sistem dapat mengganggu kelancaran ujian dan menurunkan kepercayaan terhadap metode ini. Dampak ujian online terhadap kualitas pembelajaran. Penelitian menunjukkan bahwa ujian online dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran jika didukung oleh desain soal yang tepat dan interaktif. Namun, untuk mencapai hasil maksimal, penting untuk memastikan bahwa ujian tidak hanya mengukur kemampuan kognitif, tetapi juga aspek lainnya, seperti keterampilan berpikir kritis dan analisis. Kesimpulan dan rekomendasi. Ujian sekolah berbasis online adalah solusi inovatif yang menjanjikan efisiensi dan ramah lingkungan. Meski menghadapi tantangan,
Manfaatnya dalam meningkatkan efisiensi operasional dan pelestarian lingkungan sangat signifikan. Untuk meningkatkan efektivitas ujian online, beberapa rekomendasi berikut perlu dipertimbangkan, antara lain. 1. Meningkatkan infrastruktur teknologi, terutama di daerah yang kurang terjangkau. 2. Mengembangkan sistem keamanan untuk mencegah kecurangan. 3. Melatih guru dan siswa agar lebih siap menghadapi sistem digital. 4. Mengintegrasikan teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan, untuk mendukung pengawasan ujian. Dengan pendekatan yang tepat, ujian online dapat menjadi pilar penting dalam pendidikan modern yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Sebelum mengakhiri video ini, mari kita dukung bersama-sama untuk kemajuan pendidikan di MI Miftahul Ulum Jambi Arum dengan cara yang mudah dan penuh berkah. Cukup dengan menekan tombol subscribe. Setiap subscribe yang Anda berikan adalah bentuk sedekah sederhana yang bisa membantu kami terus berkarya dan memberikan yang terbaik untuk pendidikan anak-anak kita di masa yang akan datang. Dengan dukungan Anda, kita bisa bersama-sama membangun generasi yang lebih cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi masa depan. Ayo, jadikan subscribe Anda sebagai ladang amal jariah Anda yang pahalanya terus mengalir sampai yaumul kiamah. Dan untuk kemajuan pendidikan di MI Miftahul Ulum Jambi Arum. Terima kasih dan barakallah. Sampai jumpa di video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.